Sahabat, sambil menunggu berbuka puasa, mari kita ketahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, terdapat berbagai amalan yang dapat membawa kita kepada kebaikan dan keberkahan. Namun kemudian seringkali kita melalaikannya. Lantas, apa saja amalan-amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dilakukan ketika berbuka puasa? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum." Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, di atas ajaranku, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Hal ini Nabi SAW tegaskan agar umat Islam tidak menyerupai puasanya Syiah Rafidah yang meniru Yahudi dan Nasrani, di mana mereka baru berbuka puasa ketika munculnya bintang. Yang kedua, Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan rutob atau kurma basah, kemudian dengan tamar, kurma kering, atau dengan seteguk air. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya, fa illam takun rutobat fa ala tamaratin, fa illam takun hasawatin min ma'in. Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan rutob atau kurma basah sebelum menunaikan ibadah salat maghrib. Dan jika masih tidak ada juga, maka beliau berbuka puasa dengan seteguk air. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ketiga, sebelum makan di saat berbuka, ucapkanlah basmalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ay yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia membaca basmalah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam hadits lain disebutkan, ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Wahai Rasulullah, saya makan namun tidak merasa kenyang. Qala fala'allakum taftaraqun. Nabi bersabda, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Qalu na'am. Benar ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fih. Nabi bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberikan berkah padanya. Hadits riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat, berdoalah ketika berbuka puasa. Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka puasa, beliau mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadits riwayat Abu Dawud. Doa lain yang masyhur biasa dibacakan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kelima, waktu berbuka adalah waktu mustajabnya doa. Maka hendaklah panjatkan doa kepada Allah baik untuk urusan dunia dan juga akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil, yang kedua orang berpuasa ketika dia berbuka, dan ketiga doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sahabat, kemudian yang keenam, memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketujuh, ketika ada orang yang memberi makan untuk kita berbuka puasa, maka hendaklah kita mendoakannya. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Barang siapa ada yang memberi kebaikan kepadamu, maka balaslah ia. Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah ia sampai engkau yakin engkau telah membalas kebaikannya. Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain, ketika Nabi SAW diberikan minum, beliau menengadahkan kepalanya ke langit seraya berdoa, "Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani." Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Hadits riwayat Muslim. Yang kedelapan, melakukan buka puasa bersama. Dahulu Nabi SAW disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah di rumahnya untuk berbuka puasa. Lantas beliau SAW mengucapkan, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah." Orang-orang yang berbuka puasa di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapatkan rahmat. Hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian amalan sunnah yang ke-9, sebelum makan hendaklah jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man at'amahu Allahu ta'am falyakul." Barang siapa yang Allah beri makan, maka hendaklah ia berdoa, "Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu." Ya Allah, berkahilah kami padanya dan berilah kami makan yang lebih baik darinya. "Wa man saqahu Allahu labanan falyakul." Maka barang siapa yang Allah beri minum susu, maka hendaklah ia juga berdoa, "Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu." Ya Allah, berkahilah kami padanya dan tambahkanlah darinya. Doa lainnya yang masyhur kita baca, "Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar." Dan yang ke-10, sunnah Nabi SAW ketika minum, hendaklah minum dengan 3 kali nafas dan bacalah bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa minum dengan 3 nafas. Jika wadah minuman sudah mendekati mulut, beliau membaca bismillah. Dan jika selesai 1 nafas, beliau mengucapkan alhamdulillah. Beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya, jangan lupa berdoa sesudah makan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah selesai makan, maka bacalah doa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin." Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan sesudah minum. Doa lainnya yang bisa kita baca, "Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan telah memberikan kami minum dan menjadikan kami termasuk orang yang patuh.
Sahabat, itulah beberapa amalan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Semoga Allah mudahkan kita dan mampukan kita untuk dapat mengamalkannya, dan semoga puasa Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.